Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام المولى جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الناس. Ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Di antara musibah yang menimpa kebanyakan dari kaum muslimin qadiman wa hadisan, dulu ataupun sekarang, adalah meremehkan atau menganggap gampang sebuah dosa. Dan sungguh ini adalah betul-betul musibah. Saking ngerinya musibah tersebut, saking besarnya musibah tersebut, sampai orang tidak tahu kalau dirinya berada pada musibah tadi. Seakan-akan menjadi hal biasa, dosa, kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariatnya. Padahal itu adalah sesuatu yang betul-betul akan membinasakan, sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hatilah kalian wahai kaum muslimin dari dosa-dosa yang kecil. Dan ketahuilah fa innahunna yajtami'na 'alal 'abdi, bila dosa-dosa tadi terkumpul pada seorang, pasti orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhliknahu atau hatta yuhlikanhu, sampai ataupun pasti orang tadi akan binasa dengan dosa tersebut. Dosa tadi akan membinasakan dirinya. Ini yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Bila kita sudah menggampangkan, menyepelekan permasalahan dosa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kita dengan dosa tersebut. Waliyadzubillah. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan dengan kalimatnya, bila dosa-dosa kecil, ini kita bicara dosa kecil, baru bicara dosa kecil. Kalau dosa kecil saja terkumpul pada seorang, bukan ada, terkumpul pada seorang,
maka dosa-dosa tadi akan membinasakan dirinya. Coba bayangkan barakallahu fikum, bagaimana bila yang terkumpul pada seseorang itu adalah dosa besar. Mau jadi apa kira-kira? Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, para ulama mengkabarkan dibangun di atas firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang selamat dari cobaan ini, musibah ini, bala ini, yaitu meremehkan perkara dosa, melakukan dosa seakan-akan dirinya tidak bersalah, adalah sedikit saja dari afradul muslimin, segelintir saja dari kaum muslimin. Mereka itulah ahlut taqwa min ahlil ilm, orang-orang yang memiliki ketakwaan dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga solusi bagi kita ketika kita ingin betul-betul menjauhkan diri dari dosa tersebut adalah hendaknya kita selalu bergandeng, berjalan beriringan dengan mereka, para ulama. Asy-Syaikh Al-Imam hafizahullah taala menyebutkan al-ilaj, tips-tips bagaimana seorang itu bisa menyelamatkan dirinya dari sifat yang hina tadi, dari kebiasaan yang sangat buruk tersebut, melakukan dosa tetapi merasa bahwa dirinya tidak berdosa. Dan ini sungguh perkara yang perlulah kita menyadari setiap kita. Ini perkara yang benar-benar ada pada diri kita. Kita melakukan dosa bahkan kita merasa tidak berdosa. Kita melakukan kesalahan merasa bahwa diri kita tidak melakukan kesalahan. Ini yang sangat parah. Kata para ulama rahimahullah ta'ala, orang yang paling bodoh adalah orang yang bodoh dalam keadaan dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Itu orang yang paling bodoh. Dia bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya bodoh. Nah, begitu pula di sini, yang paling berbahaya adalah orang melakukan kemaksiatan, dosa dalam keadaan dirinya tidak merasa kalau dirinya telah melakukan dosa atau berada di atas dosa tersebut. Asy-Syaikh Al-Imam hafizahullah taala menyebutkan al-ilaj, tips-tips di antara seorang itu bisa sukses selamat dari hal ini. Kata beliau di antaranya adalah ala kulli muslim, hendaknya setiap orang, setiap muslim wa muslimah, dia itu melihat. Ketika dia melakukan sesuatu hendaknya dia melihat siapa yang dia maksiati, bukan dengan apa dia bermaksiat. Dia hendaknya memperhatikan sebenarnya siapa yang dia maksiati, bukan dia melihat sebenarnya apa sih kemaksiatan tersebut. Kalau dia sudah berpikir yang dia maksiati adalah Jabbarus samawati wal ard, pengatur, pencipta, pemilik langit-langit dan bumi. Ketika dia mengerti bahwa zat yang dia maksiati, zat yang dia langgar syariatnya, dia langgar perintah-perintahnya adalah zat yang mengatur, yang memiliki langit dan bumi. Dia akan mengerti bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Ketika dia mengetahui bahwa yang dia maksiat adalah al-qadi fala rada liqadihi, zat yang sebagai penentu, tidak ada yang bisa menolak atas ketentuan dia. Kalau dia mengerti dengan demikian, dia juga mengerti dia adalah zat khaliquhu wa raziquhu, pencipta dan pengatur rezekinya. Pasti dia akan berpikir 1000 kali ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika dia hendak bermaksiat kepadanya. Mau melakukan ini, dia ingat yang dia langgar itu siapa? Yang dia langgar itu siapa? Yang dia maksiati itu siapa? Tapi kalau seorang ketika melakukan kemaksiatan yang dilihat adalah kemaksiatannya, los gampang, kecil aja kok. Allah itu Rahim, Ghafur, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun, beres. Sekarang maksiat, nanti insyaallah diampuni. Allah itu penyayang. Nah, ini barakallahu fikum yang ada pada tubuh kaum muslimin. Ketika melakukan dosa, yang dilihat bukan siapa yang dia maksiati, tetapi yang dilihat apa itu dosanya.
Kalau terus seperti itu, maka apa? Akan terus pula dalam kemaksiatan. Tetapi kalau dia melihat yang dia maksiati adalah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menentukan engkau ini atau itu, maka dia akan takut. Sebagaimana halnya barakallahu fikum, contoh yang paling sepele. Kalau kita berkendaraan naik sepeda motor lewat di jalur yang banyak polisinya, yang ada di benak kita kira-kira apa? Bukan ketika pelanggaran itu, tetapi polisi yang berada di mana? Di depan itu. Kalau saya lewat dalam keadaan demikian, ya sudah, saya tertilang. Yang ada di benak dia adalah polisi tadi, bukan siapa? Bukan pelanggaran tadi. Begitu pula manusia barakallahu fikum, ketika dia faham bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menentukan ini dan itu kepada hambanya, dan tidak ada satupun dari hamba yang menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang bisa menolak ketentuannya, maka pasti ketika dia melangkah 1000 kali dia berpikir, kalau kemaksiatan seperti ini imbasnya adalah demikian. Dan Allah ketika sudah menentukan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa menolong saya, maka mundur. Apakah itu mundur teratur atau itu kabur? Pasti dia takut dari apa? Hal itu. Oleh karena itu barakallahu fikum, Syekh Hafizahullah Ta'ala mengingatkan kepada kita, hendaknya ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lihat kemaksiatannya, tetapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Dia adalah Jabbarus samawati wal ard, Zat yang memiliki langit-langit dan bumi-bumi ini, Zat yang memberi rizki dan mengatur seluruh urusanmu. Kalau urusanmu sudah tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira siapa yang mau mengatur kamu? Jawabannya apa? Ya enggak ada. Oh, berarti kalau sudah enggak diatur bebas. Gitu. Bukan bebas, lenyap. Sudah tidak ada apa? Yang mengurusi. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Baik. Oleh karena itu barakallahu fikum, sikap pertama yang harus kita miliki dalam menjalani kehidupan ini, secara khusus ketika kita hendak melakukan kemaksiatan, dan itu adalah sesuatu yang lazim, pasti akan terjadi pada seorang manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudzinya, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hambaku, kalian itu selalu melakukan dosa, kesalahan siang dan malam. Artinya apa? Manusia sudah ditakdirkan akan melakukan sebuah kesalahan. Oleh karena itu, sedikitkanlah kesalahan-kesalahan tersebut dengan memikirkan siapa zat yang akan engkau maksiati. Yang kedua barakallahu fikum, di antara tips yang diajarkan oleh Syekh Al-Imam Hafizahullah Ta'ala adalah hendaknya seseorang memikirkan apa yang akan ia dapatkan di hari kiamat dengan sebab kemaksiatan tadi. Hendaknya seorang memikirkan apa yang akan dia dapatkan di hari kiamat dengan sebab kemaksiatan tadi. Sungguh barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-firman-Nya kalimat-kalimat yang diucapkan dari penyesalan-penyesalan orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan ataupun kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Dan di hari kiamat akan jelas bagi mereka azab-azab Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya mereka sama sekali tidak memikirkan dan tidak membayangkan ternyata ada adab seperti itu. Ini barakallahu fikum. Ketika seorang melakukan dosa,
Dia sudah berpikir Allah itu Ghafur, Allah itu Maha Pengampun, beres, mau apa beres. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kelak di hari kiamat akan ada orang yang mengatakan wabada, ada orang yang akan mengatakan dan akan jelas bagi mereka azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan penyesalan karena sudah melihat azab dari Allah Subhanahu wa taala, azab yang benar-benar sebelumnya mereka tidak mengira. Ternyata amalan-amalan yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan mendatangkan azab yang bentuknya sedemikian dahsyat. Ini barakallahu fikum. Kalau kita mau berpikir dengan hal yang seperti itu, masa depan kita ciut, kita akan apa? Mental kita ciut ketika akan melakukan kemaksiatan. Tapi kalau kita sudah berpikir dengan apa? Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni. Begitu ringannya kemaksiatan itu dikerjakan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi." Dan diletakkanlah catatan-catatan amalan mereka. Ketahuilah engkau akan melihat al-mujrimin, orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, musfikin, begitu gemetar dan takut ketika melihat apa yang tercatat dalam lembaran-lembaran tadi. Mereka mengatakan wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitab. Mereka mengatakan, kitab apa ini? Catatan apa ini? La yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ternyata kitab ini tidak meninggalkan sedikit pun dari amalan, besar ataupun kecil, tercatat di dalam kitab-kitab tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Orang-orang mujrimin yang selalu melakukan kemaksiatan, mereka betul-betul gemetar dan merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah melihat apa yang tercatat dalam kitab-kitab tadi dengan mengatakan mali hadzal kitab, kitab apa ini? La yuqaddiru saghiratan wala kabiratan. Kitab yang tidak menyisakan sedikit pun dari amalan. Semua yang kita lakukan tercatat dan tidak tersisa, terkumpul semuanya, saghiratan wala kabiratan, besar ataupun kecilnya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma'amilu fihi wa wajadu ma'amilu hadiran. Mereka mendapati semua yang mereka lakukan itu tertulis dalam kitab tersebut. Ketahuilah barakallahu fikum, wala yadlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi siapapun di antara kalian. Apa saja yang kalian lakukan, semua tercatat dalam kitab tersebut. Sehingga bila kita merasa takut dengan hal tadi, kita betul-betul merasa takut dengan hal tadi, maka pasti kita akan merasa mental kita akan betul-betul ciut ketika kita melakukan dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu barakallahu fikum, ingatlah dan ingatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk kita semua. Tidak ada satupun dari amalan yang kita lakukan pasti itu tercatat. Apakah itu kebaikan ataukah itu kejelekan? Apakah itu besar ataukah itu kecil? Semua tercatat di dalam Lauhul Mahfuz ataupun semua tercatat dalam kitab-kitab amalan kita, dan itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yadlimu rabbuka ahada. Tidak ada satupun di antara kalian akan terdolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Dan setiap amalan, setiap balasan itu sesuai dengan amalan. Artinya setiap amalan itu ada balasan, besar ataupun kecil akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila itu adalah sebuah kemaksiatan, itu pun akan mendatangkan azab.
dan bila itu adalah sebuah kebaikan, itu pun juga akan mendatangkan kebaikan ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pikirkanlah barakallahu fikum apa yang akan kita hadapi di padang mahsyar ataupun di hari kiamat kelak. Yang ketiga, di antara hal yang menyebabkan seorang itu mengurungkan untuk melakukan kemaksiatan adalah yusahibuna ahlat taqwa. Mereka mau bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang memiliki ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa ahlul wara', orang-orang yang betul-betul memiliki keinginan untuk meninggalkan segala macam jenis kemaksiatan. Baik. Sungguh, bila setiap kita mau bersahabat dengan orang-orang yang baik, maka pasti kita akan mendapatkan al-khairal yaqini, kebaikan yang benar-benar itu sebuah kebaikan. Apa ada di sana kebaikan tapi bukan benar-benar kebaikan? Milian, banyak. Bahkan syaitan membukakan 99 pintu kebaikan, dan dari pintu-pintu tersebut ada satu pintu kejelekan yang manusia digiring untuk masuk kepada pintu tersebut. Artinya barakallahu fikum, di sana ada hal-hal yang tersamarkan, yang sebenarnya itu adalah sebuah kemungkaran, perkara-perkara yang betul-betul mungkar, tetapi simbolisnya itu adalah agama, tetapi nampaknya, pemandangannya itu adalah sebuah kebaikan. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang benar-benar itu adalah sebuah kebaikan, maka bersahabatlah dan bergaulah dengan orang-orang yang memiliki ketakwaan dan juga memiliki keinginan yang sangat besar untuk meninggalkan kemaksiatan, yaitu ahlul wara'. Orang-orang yang betul-betul menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah barakallahu fikum, apa yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada ba'du tabi'in, kepada sebagian tabi'in. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Innakum lata'maluna a'malan hiya addakum minasy'ari fi a'yunikum." Sungguh kalian telah melakukan amalan-amalan, hal-hal yang kalian anggap itu kecil, sepele di mata kalian, tapi kunna na'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal mubiqat. Tapi dulu kami menganggap hal itu, yaitu kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap hal itu termasuk dari hal-hal yang akan membinasakan. Ingatlah kalimat ini. Kalau kita menginginkan kebaikan yang benar-benar itu kebaikan, ingat kalimat tadi. Kalimat ini diucapkan kepada umat yang kata Rasulullah SAW, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang hidup di zamanku, kemudian orang yang setelahnya. Umat yang ditazkiyah oleh siapa? Rasulullah SAW. Ternyata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan kalimat ini kepada mereka. Coba kita bercermin dengan mereka. Sungguh begitu banyak hal-hal yang begitu besar di pandangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kita menganggap itu adalah hal yang sepele. Apa contohnya barakallahu fikum? Tarkus salatil jamaah, meninggalkan salat jamaah. Sepele atau besar? Siapa yang menganggap besar perkara tersebut? Kalau kita punya kawan diingetin, kamu kok nggak sholat jamaah? Apa kira-kira jawaban kawan itu? Kenapa? Masalah buat lo? Problem? Paling seperti itu. Padahal barakallahu fikum, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah mengatakan, kunna ra'aina, yakni ma'an Nabi alaihi salatu wasallam, man takhallafa 'anil jamaah. Kami dulu memandang orang-orang yang tidak ikut serta bersama kami sholat jamaah cuma dua kemungkinan, munafikun aw marid. Dia sebagai orang yang munafik, atau kalau enggak dia adalah orang yang sakit.
Kalau nggak sakit, sehat, berarti kemungkinannya apa? Munafik dulu di zaman siapa? Rasul alaihissalatu wassalam. Karena masalahnya apa? Karena dulu nggak ada masalah khilaf, sholat jamaah itu wajib atau sunnah. Kalau sekarang apa? Ada mengatakan, yo kamu kalau berpendapat sholat jamaah wajib ya kamu harus ke masjid. Kalau saya kan sunnah, ya sholat saya di rumah, sholat sendiri. Ada sekarang pola pikir seperti itu. Kalau di zaman Rasul alaihissalatu wassalam tidak ada pola pikir demikian. Beliau alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Diajarkan oleh beliau bagaimana cara menunaikan salat, yaitu menunaikan di awal waktu dengan berjamaah. Bahkan beliau alaihissalatu wassalam memandang orang yang tidak ikut salat berjamaah cuma ada dua kemungkinan. Dan beliau yang pertama adalah sakit. Kalau dia sehat berarti dia kemungkinan adalah seorang munafik. Karena di zaman itu orang yang mengatakan dirinya sebagai muslim terbagi menjadi dua. Muslim yang benar-benar muslim atau muslim lisannya hatinya kafir. Itu siapa? Munafik. Berarti sangat besar permasalahannya di zaman siapa? Rasulullah SAW sholat jemaah. Kalau sekarang Masya Allah, masjidnya bagus, tempatnya di lingkungan seluruhnya kaum muslimin. Tapi kalau pas dikumandangkan adzan yang datang 5, 4, rumahnya di situ berapa? 100 rumah. Setiap satu rumah berapa? Kurang lebih ada 3 orang laki-laki. Ya minimalnya 1 orang laki-laki. Kemana mereka? Sungguh benar apa yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Orang-orang sudah menyepelekan perkara-perkara yang akan membinasakan mereka. Mereka menganggap itu adalah kecil, padahal itu benar-benar akan membinasakan mereka. Nah, kalau kita sudah mengerti keadaannya demikian, berarti kita harus bersahabat dengan orang-orang yang apa? Ahlut taqwa. Memiliki ketakwaan yang benar-benar takwa. Dan orang-orang yang wara, memiliki semangat yang sangat besar, teriringi dengan ilmu untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, kita akan mendapatkan al-khairul yaqini. Kebaikan yang benar-benar itu adalah sebuah kebaikan. Bukan kebaikan yang diiringi dengan kemalasan. Alasannya sunnah padahal apa? Intinya sebenarnya nggak pingin masuk ke masjid sholat berjamaah, tapi alasannya apa? Loh itu kan sunnah. Loh mana ada kaum muslimin mengatakan sunnah kemudian sengaja dan bermudah-mudahan untuk meninggalkan? Nggak ada. Nggak ada dari ulama-ulama kita yang ketika dia mengatakan itu adalah sunnah, kemudian beliau ataupun mereka bermudah-mudahan meninggalkan hal tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, maka tandu hadisan illa qad amiltu walau marrah. Tidaklah aku menulis hadis dalam kitabku satu hadis saja, kecuali aku telah mengerjakan, melakukan, walaupun itu adalah sekali. Di antara kisah yang sangat masyhur barakallahu fikum, beliau mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berbekam membayar uang 1 dinar. Kurang lebih kalau dirupiahkan 500 atau 600 ribu. Antum mau mengamalkan sunnah ini? Antum berbekam sama saya, tarifnya 500 ribu. Embel-embelnya ini sunnah. Mau gak? Kalau mau silahkan daftar. Ini barakallahu fikum. Ini apa? Keadaannya. Terkadang itu adalah sebuah khairul, kebaikan, tapi embel-embelnya apa? Syahwat. Embel-embelnya apa? Perkara dunia, bukan khairul yaqini, bukan kebaikan yang benar-benar itu adalah kebaikan. Jadi kalau kita mau bersahabat dengan orang-orang baik, maka insya Allah begitu mudahnya kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barakallahu fikum, kenapa kita diperintah untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik? Karena syaitan mereka betul-betul berusaha untuk memalingkan manusia dengan berbagai cara. Bahkan di antara cara liciknya syaitan untuk memalingkan kaum muslimin dari perkara-perkara al-haq, apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum
fasaddahum 'anis sabil. Syaitan menampakkan apa yang mereka lakukan itu dengan sebuah kebaikan, yang intinya kemudian syaitan menghalangi manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sekilas Masya Allah, baiknya minta ampun. Ini kalau dilakukan sukses Islam, jaya Islam, kaum muslimin taat. Tapi sebenarnya adalah apa? Itu kemungkaran yang sangat besar. Wasaddahum 'anis sabil, yang tujuan setan tadi menghalangi mereka dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka setan mau berkorban. Ini kebaikan, ayo lakukan. Ditunjukkan kebaikan, berkorban ini. Padahal setan punya otak apa? Menjerumuskan manusia kepada kejelekan-kejelekan. Dia mau berkorban, modal dikit keluarin, sudah masuk semua, langsung apa? Dipalingkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ketika kita sudah mengerti bahayanya apa itu dosa dan kewajiban bagi kita untuk menjauhkan diri dari dosa, dan ketika kita telah diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dosa, maka jangan sekali-kali engkau meninggal atau melakukan kembali dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik kepada dirimu untuk meninggalkan dosa itu, maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan atau engkau melakukan dosa itu kembali. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, hal itu jauh lebih besar dari sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, bukankah riddah, kemurtadan itu jauh lebih besar dari kekufuran? Sama-sama kufur. Ini orang kafir, ini orang murtad. Hukumnya berbeda. Kalau orang kafir ada 3. Mau nerima nasihat? Enggak mau. Bayar jizyah, bayar upeti, enggak mau. Apa yang ketiga? Diperangi. Mau masuk Islam? Ahlan. Enggak mau. Upeti sini. Enggak mau. Sudah diperangi. Kalau orang murtad apa? Dinasihati. Enggak mau? Sudah. Enggak ada yang kedua, diambil upetinya, langsung apa? Diperangi. Lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak meminta upeti kepada orang-orang murtad, tetapi apa? Dinasihati, enggak mau kembali ke Islam, kami serang kalian. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Menunjukkan bahwa ketika seorang sudah masuk Islam, kemudian dia kembali melakukan kekufuran, ketahuilah bahwa yang kedua itu jauh lebih besar masalahnya dari sebelumnya. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan permasalahan ini. Di antaranya adalah apa yang ia sebutkan dalam firman-Nya. Ancaman bagi orang-orang yang sudah bertobat dari kemaksiatan. Salah satunya adalah riba. Kemudian dia melakukan perbuatan itu lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat yang betul-betul kita harus berhati-hati dari kalimat ini. Kata ia dalam Al-Qur'an, "Wa man 'ada faulaika ashabun nar." Barang siapa yang kembali melakukan perbuatan riba. Kotak ini untuk orang-orang yang melakukan riba. Dia telah bermuamalah dengan muamalah riba, kemudian dia bertobat. Setelah bertobat dia masih melakukan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'ada." Barang siapa yang kembali melakukan perbuatan tadi, faulaika ashabun nar. Mereka adalah termasuk dari penduduk neraka jahanam. Tidak berhenti di situ. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Ada ancaman demikian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan perbuatan riba, ancamannya tidak sedemikian ngerinya. Tapi ketika dia berbuat riba kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata melakukan lagi, ia mengatakan, faulaika ashabun nar. Tidak berhenti di situ. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Ada ancaman yang bentuknya apa? Demikian.
Ia juga menyebutkan di dalam firman-Nya, wa man ada fayantakimu, barang siapa yang kembali melakukan hal tadi, fayantakimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka dan memberikan azab kepadanya. Fayantakimullahu minhu wallahu azizun dzuntiqam. Barang siapa yang melakukan kembali perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka dan mengazabnya. Wallahu aziz, Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Dzuntiqam, ia juga memiliki kemampuan untuk melakukan hal tadi. Ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya jangan pernah menyepelekan sekecil apapun itu dosa. Sekecil apapun itu dosa, jangan pernah menyepelekan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, wa yasabunahu hayyinan, mereka kira itu hal sepele, wa huwa indallahi azim, ternyata itu di sisi Allah Subhanahu wa taala azim, perkara yang sangat besar. Jangan kira itu sepele. Di matamu sepele, tapi ketahuilah itu adalah perkara sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus bertobat. Kalau kita sudah bertobat, nggak boleh melakukan kembali. Kalau melakukan kembali, lebih besar lagi dari sebelumnya. Wah, saya kayaknya nggak bisa lepas ini. Kita disuruh bertobat. Kalau sudah bertobat nggak boleh kembali. Kalau kembali melakukan, dosanya lebih besar. Berarti bagusnya gimana? Hah? Oh, kalau gitu terus sajalah, kan dosanya lebih kecil. Gitu. Konteksnya kan demikian. Melakukan dosa diperintah untuk apa? Bertobat. Kalau sudah bertobat, nggak boleh balik lagi. Kalau balik lagi, dosanya lebih besar dari sebelumnya. Berarti gimana? Biar nggak lebih besar, terus saja ya gitu. Oh, enak teman. Kaum muslimin, khana fidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika seorang dia terus-menerus melakukan dosa, maka ketahuilah dia itu sudah menyerupai iblis laknatullah alaih. Jadi ketika kita tahu itu sebuah dosa, kemudian kita terus continue, israr, terus-menerus melakukan hal tersebut, berarti kita sudah tasabuh dengan iblis. Iblis laknatullah alaih menggunakan seluruh umurnya untuk apa coba? Untuk apa? Berbuat kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, kata Allah, "Ma manaka alla tasjuda id amartuk?" Apa sih yang menghalangi kamu untuk tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Kata iblis, "Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Loh, bukankah aku itu lebih baik dari dia, Adam? Aku itu diciptakan dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Sombongnya siapa? Iblis. Ketika Allah tanya, apa sih yang menyebabkan kamu gak mau sujud ketika aku perintah? Aku tuh lebih baik dari dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahbit minha." Turun kamu dari surga. Fama yakunu laka anta takabbar fiha, sungguh tidak pantas bagi kamu untuk sombong di mana? Di dalam surga. Fahruj innaka minas sakhirin, keluar dan sungguh engkau termasuk dari orang-orang yang hina. Ketika dia sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dengan kalimat demikian, enggak pantas bagi kamu untuk sombong di surga dan keluar, engkau adalah termasuk dari orang-orang yang hina. Apa kata iblis? Dengan besar kepalanya dia mengatakan, qala anzirni ila yaumin yub'atsun. Kalau begitu, tunda kematianku sampai hari kiamat, sampai manusia itu dibangkitkan semua. Saking dendamnya kepada siapa? Adam dan keturunannya. Ketika dikeluarkan dikatakan, enggak pantas bagi kamu untuk sombong di sini. Dan keluar engkau adalah termasuk dari orang-orang yang hina. Iblis mengatakan, iya aku keluar, tapi tunda kematianku sampai hari di mana mereka itu dibangkitkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala innaka minal mundarin. Ya, kamu termasuk dari orang-orang yang ditunda kematiannya. Langsung dengan seketika itu dia mengatakan, qala fa bima ahwaitani,
karena engkau telah mengecapku sebagai orang-orang, sebagai makhluk yang sesat. Apa kata iblis? La'ahuyannahum ajmain. Aku akan palingkan semua. Lahuyanna lahum an siratakal mustaqim. Aku akan sesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Minta diberi umur panjang dari pertama dulu sebelum dikeluarkan dari apa? Surga sampai nanti kiamat digunakan untuk apa? Kemaksiatan. Terus. Nah, kalau kita waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatannya juga terus. Beda atau sama iblis? Beda atau sama? Tasabbuh, menyerupai dengan siapa? Iblis. Tapi kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu nyontoh siapa? Nyontoh siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam melakukan sebuah kesalahan, kemudian diperintah dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari apa? Surganya. Ia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun. Bukan terus melakukan kemaksiatan, tetapi langsung meminta ampun kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, ketika kita mengerti dan ketika kita tahu bahwa kewajiban seorang insan ketika telah melakukan sebuah kemaksiatan adalah harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata bertobat berarti kita mengikuti jalannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Tapi kita terus berarti kita mengikuti jalannya siapa? Iblis laknatullah alaih. Kita bisa melihat barakallahu fikum, sebenarnya jalan siapa yang kita ikuti ini? Jalannya bapak kita Adam alaihissalatu wassalam atau jalannya iblis laknatullah alaih? Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalannya siapa? Iblis. Intinya barakallahu fikum, bahwa sekecil apapun itu dosa, jangan pernah engkau remehkan. Sekecil apapun itu dosa, jangan pernah engkau remehkan. Ketika engkau menganggap itu adalah kecil, ketahuilah wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang sangat besar. Dan telah kita sebutkan tips yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, bagaimanakah cara kita bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa tersebut. Disebutkan oleh beliau di antaranya adalah ketika kita melakukan kemaksiatan, jangan kita lihat kemaksiatannya, tetapi kita lihat siapa yang kita maksiati. Yang kedua adalah hendaknya kita berpikir dengan apa yang akan ada di hari kiamat. Dan yang ketiga, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, yang benar-benar mendatangkan khairal yakini, kebaikan yang benar-benar itu adalah sebuah kebaikan. Bukan namanya kebaikan tetapi hakikatnya adalah kemaksiatan. Ada toh banyak sekali. Namanya kebaikan tetapi hakikatnya adalah kemungkaran ataupun kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup kalimat saya ingatkan dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kalimat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan pula oleh Imam Muslim, dan dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, innakum la ta'maluna a'malan, sungguh kalian telah melakukan hal-hal hiya addakum minasya'ri fi a'yunikum, hal itu kalian anggap lebih kecil dari sehelai rambut. Wa kunna na'udduha 'alan nabiy alaihi salatu ala ahdin nabiy alaihi salatu wasallam minal mubiqat. Tapi kami dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam menganggap hal tersebut sebagai hal-hal yang akan membinasakan kami. Perhatikanlah dan perhatikanlah sikap apa yang kita miliki ketika kita mendengarkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik yang dengannya kita selalu diberi petunjuk olehnya untuk meniti Shiratal Mustaqim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk tetap selalu bersahabat dan bergaul dengan ahlut taqwa, orang-orang yang memiliki ketakwaan dan orang-orang yang memiliki semangat dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.